Assalamualaikum Ayah Langit. Ayah Langit. Waalaikumsalam Ayah Azril. Alhamdulillah. Apa kabar Ayah Langit? Alhamdulillah baik. Ayah Azril gimana Alhamdulillah. kabar Duet ya kita. Ayah Azril? Ya, duet kita pagi ini ya Pak. Ya. Iya Gimana iya Pak? Pak. Di sana sudah Alhamdulillah Pak. Iya Pak. turun hujan Pak? Belum Pak, masih cuaca masih terik banget Pak, panas banget Pak. Panas ya. Iya. Ya mudah-mudahan disegerakan turun hujan ya Pak, karena cuacanya panas sekali ini. Amin 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 Pak. Alhamdulillah, Ayah Bunda sekalian, Air di mana teman? Di masjid mah ada. Bang ke kita bisa asrama. berkumpul kembali pagi hari ini di acara rutin bulanan kita, yaitu Sekolah Inspirasi, yang insya Allah acara ini bisa jadi jalan kebaikan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang parenting ya, ya Amin. Bunda sekalian. Amin. Mungkin namanya bisa di rename Ayah Bunda sekalian dengan nama OTS, kemudian dikasih nama anak dan asal daerah ya. Boleh disapa-sapa dulu mungkin Ayah Langit. Iya, siap Ayah Azril. Ya, ini ada OTS dari 7A Pak Isra Ditya. Dari Ada mana ini 7 Pak Isra Ditya ini? Mulia Habibi. Wah, daerahnya Oh, kurang tahu nih Pak. Daerah kurang tahu ini Ayah Azril. Ada ya ya 7C Kamil Farsyan. ya ya. Ada Ada 8A Ceta. ada Pak Burhandari juga nih, Ada jauh nih Pak 8B Burhandari. Adiano. Iya Pak, ini udah insya Allah udah saya sapa semua, yang masuk udah 88. Ya, alhamdulillah. Bunda yang sudah bergabung di Sekolah Inspirasi kita pada pagi hari ini, mungkin bisa di screenshot dan kirimkan screenshotnya ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Insya Allah dan mudah-mudahan bisa menjadi sedekah ilmu dengan mengajak kepada kebaikan kepada rekan-rekan kita sesama orang tua santri untuk segera bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara Sekolah Inspirasi ini diselenggarakan oleh Komite SMP DTBS Eko Putra dengan sinergi yang baik bersama sekolah kita tercinta, dan juga disponsori oleh ABFC, Alibaba Fried Chicken, ayam goreng yang pastinya enak dan halal dengan cabang yang sudah tersebar di Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Itu ya Azril, kalau butuhkan makan bisa menghubungi di Alibaba ini. Ya, dan sebetulnya kita juga membuka kesempatan ya kepada ayah bunda sekalian yang memiliki usaha atau mungkin ada yang ingin diekspos, itu bisa berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh komite ataupun oleh sekolah sebagai sponsor dengan menghubungi, caranya sih gampang banget ya, dengan menghubungi perwakilan komite sekolah di kelasnya masing-masing. Kemudian mungkin sebelum kita mulai acaranya, untuk ayah bunda sekalian yang insya Allah dan ada baik hatinya, saya lagi merayu nih, ya Langit. Ya, Mungkin bisa siapa ya Azril? dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, karena konon dan menurut guru kita bahwa ilmu itu bisa diikat, salah satunya adalah dengan membuat tulisan dan resume. Ayah Azril, jam sudah menunjukkan jam 9 waktu Indonesia Barat. Orang tua santri, ayah bunda yang baik hati, mari kita mulai acara Sekolah Inspirasi kita dengan edisi
Oktober 23 saya buka dengan pantun. Tuntutlah ilmu hingga mendalam, insya Allah jadi amal kebaikan. Izinkan kami ucapkan salam kepada ayah bunda sekalian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Saya mau berbalas pantun lagi sekarang ke ayah lagi. Baca buku sambil dibuka walaupun lelah jangan menyerah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Mari kita sama-sama lafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki dan tentunya kenikmatan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabiin dan tabiin. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra Ustadz Hamdani SPDI. Yang kami hormati Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra Bapak Hasan Basri. Yang kami Yang hormati kami hormati Oh ya. narasumber inspirasi bulan ini Kak Sinyo Egi, konselor dan founder Peduli Sahabat. Dan yang kami banggakan orang tua santri SMP DTBS Eko Putra semua. Ya, sebelum kita lanjutkan rangkaian sekolah inspirasi edisi Oktober 2023 pada hari ini, mungkin hal yang perlu dicatat adalah bahwa kami dari komite sekolah tentunya akan sangat menghargai resume dari ayah dan bunda sekalian dengan memberikan apresiasi terbaik. Jadi tadi setelah dicatat dan dibuatkan resumenya, mungkin bisa resumenya nanti dikirimkan ke email komite atau DM di IG komite SMP DTBS Eko Putra. Ini hurufnya semua kecil ya dan digabung. Insya Allah nanti komite akan memberikan door prize dalam kegiatan ini dan tentunya door prize-nya sangat istimewa. Dan tadi ya, bahwa acara ini juga disponsori oleh usaha-usaha yang dimiliki oleh orang tua santri sekalian. Baik, sebelum kita melanjutkan rangkaian sekolah inspirasi edisi Oktober 2023. Mohon izin sebelumnya, karena mungkin tak kenal maka tak sayang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Cahyadipura, orang tua santri dari Azril Fadli An-Nahl Akleika kelas 9B. Dan saat ini saya didampingi oleh rekan saya dari komite. Nama saya Agus Susanto, orang tua dari Arya Langit Zikrullah kelas 8A. Berikut ini kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah Pak kalau pembukaan Pak. Iya maaf lupa. Ya, maka dilanjut Ayah Azril. Ya, kemudian setelah pembukaan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh pembacaan tilawah oleh Muhammad Al-Fatih Komara kelas 7B dan syairi tilawahnya nanti insya Allah akan dibacakan oleh Muhammad Furqan Habibi dari kelas 7B. Kemudian ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Ustadz Hamdani SPDI. Dan setelah sambutan nanti mohon juga disimak ada informasi yang tidak kalah penting, yaitu ada informasi mengenai PPDB dari SMA Darut Tauhid untuk orang tua sekalian yang mungkin sedang mempertimbangkan sekolah lanjutan untuk anak-anak kita tercinta. Kemudian baru kita masuk ke acara utama yaitu Sekolah Inspirasi dan judul acara kita pada hari ini adalah menyelamatkan remaja dari bahaya LGBT dengan pendampingan yang tepat. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kak Sinyo Egi. Beliau adalah konselor dan founder
dari Peduli Sahabat. Setelah itu tentunya akan ada tanya jawab dan ditutup dengan doa. Baik, mari kita masuk ke acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Al-Fatih Komara dari kelas 7B dan sari tilawah oleh Muhammad Furqon Habibi sama dari kelas 7B. Kepada Ananda dipersilahkan. Wah, sehat ya nak? Fatih dan Habibi sehat? Wah, masih suaranya masih. Dibuka, Dek. Iya, bisa dibuka sayang. Mic-nya dibuka, Dek. Masih di mute sayang. Assalamualaikum Fatih Habibi. Sudah. Assalamualaikum Fatih Habibi. Alhamdulillah. Sehat-sehat nak di sana nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayah terharu lihat anak-anakku sekalian, ganteng-ganteng, soleh-soleh, lancar baca Quran. Silakan nak, langsung nak, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Fatih dan M. Furqon. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin. Amin ya Allah Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Ya, terima kasih ya Fatih, Habibi, anak-anakku yang tercinta. Masya Allah, luar biasa. Terharu saya melihat anak-anak kita lancar baca Quran dan insya Allah dibimbing oleh pihak sekolah juga untuk menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Semoga anak-anak kita insya Allah bisa menjadi salah satu penolong mungkin di akhirat kelak, karena insya Allah kita menyekolahkan anak-anak kita dengan niat yang baik ya, untuk bisa belajar dan menempuh pendidikan yang ya saya yakin orang tua sekalian juga ayah bunda sekalian berusaha sebaik mungkin dan kadang-kadang harus berjuang juga untuk menahan rasa rindu dan tapi insya Allah kita sama-sama berjuang, orang tua sedang berjuang, anak-anak kita juga sedang berjuang, kita saling doakan bersama, mudah-mudahan dapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk agenda selanjutnya adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Pak Ustadz Hamdani. Waktu dan tempat disilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah karuniakan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dalam ruangan Zoom Sekolah Inspirasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kenikmatan iman kepada kita dan senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya, termasuk kita semua di dalamnya. Sebagai umat yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Yang saya hormati pemateri pada kesempatan pagi hari ini Kak Sinyo Edi yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan kami yang saya hormati Ketua Komite Bapak Hasan Basri dan pembawa acara pagi hari ini Pak Yudi, ya, Ayah Azri dan juga Asri. Ayah Handalangit. Ya, alhamdulillah terima kasih. Sehat semuanya Pak Yudi. Sama-sama, Pak Kepala. Alhamdulillah, alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan Sekolah Inspirasi kali ini kembali kita mengangkat mengenai LGBT. Seperti mana yang menjadi isu dalam situasi saat ini, bahwa generasi muda yang akan datang ini terancam dengan adanya satu kebiasaan, mungkin ya, satu kaum yang saling menyukai antara sesama jenis, dan juga ini berbahaya untuk anak-anak kita. Oleh karenanya upaya kami sekolah, selain daripada membekali kepada putra-putra ayah bunda sekalian yang ada di sekolah atau di pondok pesantren, kami juga perlu berbagi pengetahuan dengan orang tua, sehingga sinergi antara sekolah dan juga orang tua ini bisa menghubungkan pemahaman yang tentunya akan bisa kita manfaatkan dalam mendidik putra-putra kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir pemateri Kak Sinyo, dan nanti akan mengupas tuntas ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang kaitannya dengan kecenderungan-kecenderungan LGBT itu. Nah, ada satu ungkapan yang seringkali disampaikan oleh saya Kak Sinyo, sering disampaikan kepada orang tua, bahwa sekolah Darut Tauhid ini tidak ada LGBT. Nah, hanya saja seringkali saya sampaikan kepada orang tua itu, hanya saja potensi untuk terjadinya LGBT itu sering muncul gitu ya, sering muncul tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui sejak awal. Kalau kita ketahui sejak awal mulai proses seleksi, alhamdulillah itu bisa kita dapatkan. Hanya saja pada saat kita tidak lebih detail dalam proses seleksi itu, kemudian kita juga tidak mengetahui potensi yang mana yang kemudian akan terjadi di pondok pesantren. Jadi sekali lagi pernyataan ini benar atau tidak nanti bisa dibantu untuk diperkuat oleh pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pernyataan kalau di sekolah kami tidak ada kan Sinyo, tapi potensinya seringkali ada. Ya, potensi itu yang bisa terdeteksi ataupun yang tidak, ini yang seringkali tidak kita ketahui sejak awal. Nah, oleh karenanya dengan adanya pematerian Sekolah Inspirasi ini, mudah-mudahan nanti kita akan bisa lebih memahami tentang peran orang tua dan juga peran sekolah dalam mendidik putra kita semua agar memahami tentang bahaya ya, tentang cara untuk menghindari hal-hal yang demikian. Baik Bunda sekalian, pada kesempatan pagi hari ini juga nanti insya Allah akan disampaikan beberapa informasi terkait dengan proses sekolah lanjutan. Jadi bagi Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda sekalian yang akan melanjutkan sekolahnya di di SMA Darut Tauhid, nanti insya Allah akan dibantu oleh tim yang ada di SMA untuk
sedikit menyampaikan informasi terkait dengan proses yang dilaksanakan. Ayo Bunda sekalian, insya Allah dalam tahun berikut ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit jumlah santri SMP yang melanjutkan ke SMA sudah mulai banyak, gitu ya. Tiap tahunnya, oleh karenanya bagi ayah bunda sekalian yang memiliki saudara, keluarga ataupun putranya yang akan melanjutkan di SMA Darut Tauhid, alhamdulillah sekarang sudah mulai bertambah ya, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa bergabung, insya Allah dengan pola pendidikan pembentukan karakter dan juga keunggulan-keunggulan lainnya. Seringkali saya merasa iri dengan anak-anak yang melanjutkan ke sekolah lain, walaupun sebetulnya itu pilihan saja, tidak jadi masalah, karena saya berpikir bahwa anak-anak yang ada di SMP Darut Tauhid ketika sudah jadi dalam pembentukan karakter, ya, kepemimpinan, keyakinan kepada Allah, gitu ya, terus kemudian memiliki wawasan-wawasan yang lainnya, lalu kemudian itu pindah ke sekolah lain, atau bahasanya sekolah lain menuai hasilnya Pak Yudi, ya seperti itu. Jadi sudah jadi di pendidikan Darut Tauhid, kemudian diambil oleh beberapa sekolah yang di Sukabumi, yang di Kuningan, yang di sana, yang di sini. Sementara mereka hasil dari kita semua yang ada di Darut Tauhid. Walau demikian, tentunya ini mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kami, tetapi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mempertahankan pembentukan karakter, pendidikan di Darut Tauhid, maka bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya di SMA. Oleh karenanya, sekali lagi, kami sangat memberikan kesempatan kepada yang bunda sekalian, karena sekarang sudah ada beberapa program yang disajikan, apalagi ayah bunda sekalian kalau mengenal kepala sekolah SMA saat ini adalah Pak Duden, maka ada kerjasama antara saya dengan Pak Duden agar ada keselarasan dari di SMP dan kemudian di SMA-nya programnya tetap berlanjut berkesinambungan. Apalagi sekarang sudah diselenggarakan program kedinasan IKADIN, ya, program ikatan dinas bagi ayah bunda yang putranya ingin melanjutkan ke TNI atau Polri juga sudah difasilitasi oleh sekolah insya Allah untuk programnya. Tinggal nanti dikomunikasikan teknis seperti apa. Insya Allah untuk lebih jelasnya nanti ada dari tim SMA yang akan menguraikan sebentar terkait dengan masalah program lanjutan. Ayo bunda sekalian, selamat menikmati jamuan ilmu yang disampaikan nanti oleh pemateri Kak Sinyoedi dan juga teman-teman sekalian yang mendampingi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan pertemuan ini. Pak Yudi, Pak Sinyoedi, Kak Sinyoedi, mohon maaf, nampaknya saya tidak bisa mendampingi sampai selesai dikarenakan sedang ada acara dan harus mendampingi peserta ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada peserta yang mengikuti program Perth Immersion. Jadi nanti sekitar jam setengah 10 ini persiapan untuk keberangkatan ke sana. Mohon doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan keselamatan selama di perjalanan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kepala Sekolah. Hati-hati di jalan Pak. Insya Allah selamat sampai tujuan dan dilancarkan dalam program immersion-nya. Dan mudah-mudahan saya mengerti kegundahan Pak Kepala Sekolah mengenai anak-anak solgan kita yang mungkin tidak melanjutkan di SMA Darut Tauhid, tapi insya Allah kita dukung Pak, dan mudah-mudahan ini juga tidak menjadi pengurang semangat ya untuk sivitas akademik di SMP DTBS Eko Putra, karena saya yakin insya Allah dengan seperti itu ada nilai positif juga di mana karakter baku mungkin bisa lebih menyebar ke seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, karena yakinlah bahwa anak kita sudah berada di tempat yang baik dalam sisi pendidikan karakter dan lain sebagainya. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai PPDB dari tim SMA DT Putra yang insya Allah juga akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada tim dari SMA Darut Tauhid Putra, disilakan. Pak Yogi. Oh, Pak Yogi. Mangga Pak Yogi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sehat semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yogi.
Alhamdulillah izin beberapa menit untuk menyampaikan PPDB SMA Darut Tauhid, Ayah Bunda. Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Yogi, suaranya hilang ya. Nah, Pak Yogi. Assalamualaikum Pak Yogi. Wah, hilang nih kayaknya Pak. Adalah sinyal. Internetnya nervous kayaknya ya langit. Pak Yogi. Nah, alhamdulillah ada lagi. Ayah Langit disapa dulu mungkin Pak Yoginya Ayah Langit. Assalamualaikum Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda mohon maaf nih sepertinya sinyalnya ya. Baik, sudah jelas Ayah Bunda? Jelas, jelas. Baik, Alhamdulillah saya Alhamdulillah adalah jelas. jelas ya. Alhamdulillah saya Ustadz Alhamdulillah. Yogi dari SMA Darut Tauhid. Alhamdulillah saya diamanai sebagai staf humas. Ayah Bunda, insya Allah Darut Tauhid adalah sekolah lanjutan yang harapannya nanti banyak dari SMP yang melanjut ke SMA supaya apa? Supaya memperkuat gitu ya, memperkuat karakter-karakter yang sudah ditetapkan dan yang sudah dimiliki. Kenapa sih harus memilih SMA Darut Tauhid? Yang pertama, sekolah berbasis pondok pesantren. Kemudian kurikulumnya adalah kurikulum dinas terintegrasi dengan Kurhas gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah berbasis sekolah penggerak. Kemudian berbasis pendidikan tauhid dan karakter. Kemudian alhamdulillah memiliki hafalan Quran dan lulusannya banyak diterima di PTN dalam dan luar negeri. Nah, alhamdulillah juga lulusan dari SMPD itu alhamdulillah menjadi leader-leader di SMA Darut Tauhid Ayah Bunda. Ada yang jadi ketua OSIS gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan dari SMPDT seperti Ustadz Japar gitu lulusannya sudah jadi fotografer di SMP Darut Tauhid juga. Kemudian alhamdulillah banyak ya sekitar 40%-an itu terserap di perguruan tinggi seperti di UI, di UGM gitu ya. Dan di perguruan tinggi luar negeri juga. Adapun program unggulannya adalah di SMA Darut Tauhid, program unggulannya ada sukses PTN dan ada juga sukses Olimpiade. Jadi anak-anak kita nanti akan dilatih untuk mempersiapkan program Olimpiade untuk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 12-nya adalah program sukses PTN yang bekerja sama dengan konsultan pendidikan, kemudian juga mengadakan kerjasama dengan ikatan dinas. Alhamdulillah, sehingga anak-anak kita dipersiapkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, kemudian visinya menjadikan sekolah unggulan yang mampu mewujudkan sumber daya manusia yang bertauhid, berprestasi dan bermanfaat ya. Adapun output lulusannya adalah harapannya nanti anak kita kuat lagi di salimul akidahnya jadi tambah kuat kalau dari SMP ke SMA menjadi tambah kokoh. Kemudian sohihul ibadah, matinul huruf, nilai karakternya luar biasa gitu ya, menjadi tambah kokoh lagi dan hafalannya semakin banyak dan menjadi ahli-ahli pengetahuan gitu ya, baik di dunia sains maupun sosial serta agama. Nah, alhamdulillah saat ini sudah 2 kali gelombang. Pekan ini adalah gelombang ketiga ya Bunda. Tinggal ada kuota sekitar 40 peserta lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berpartisipasi dari ayah bunda yang ada di SMP gitu ya. Alhamdulillah dari gelombang pertama dan kedua juga sudah mengikuti tes dan alhamdulillah dinyatakan lulus gitu ya. Insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan bisa menjadi rahmatan lil alamin ya. Adapun fasilitasnya alhamdulillah ada asrama, kemudian tempat olahraga, kemudian ada lab
juga, ada lab komputer, dan juga ada lab kimia dan biologi, ada lab fisika juga, ada perpustakaan. Kemudian nanti akan memperkuat kegiatan olahraganya berkuda dan memanah serta berenang gitu ya. Adapun eskul yang ada di sini adalah ada tarung derajat, ada hadroh, ada berenang, voli, kemudian ada basket, jujitsu, ada futsal. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dari SMP ya di kuota selanjutnya ada yang bisa melanjutkan, dan alhamdulillah ayah bunda alumni-alumni SMP di tahun ini aktif ya ketika di kelas 10 alhamdulillah menunjukkan karakternya, mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi gitu ya ke SMA ya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi kebanggaan kita dan menjadi eh, hal yang dibanggakan, karena tidak mudah gitu ya di era globalisasi seperti saat ini pemuda-pemuda kita gitu ya, apalagi dengan isu LGBT ayah bunda. Alhamdulillah Ustadz sudah melaksanakan pet immersion untuk SMA ke Australia gitu ya, dan alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan. Mudah-mudahan ayah bunda bisa mendapatkan ilmu yang berkah di hari ini, dan terima kasih kepada komite dan MC yang sudah memberikan kesempatan untuk sosialisasi dan promosi ya, khususnya untuk SMA Darut Tauhid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas informasi yang diberikan Pak Yogi dan ayah bunda sekalian yang mungkin sedang bingung untuk mencari sekolah lanjutan untuk anaknya. Insya Allah SMA Darut Tauhid Putra bisa menjadi alternatif yang baik untuk ananda kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke acara yang kita nantikan bersama, yang alhamdulillah pemateri kita juga sudah ada di tengah kita dari sejak tadi pembukaan. Kasinyo, apa kabar Kasinyo? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasinyo, judul sekolah inspirasi pagi ini menyelamatkan remaja dari bahaya LGBT dengan pendampingan yang tepat ya Kasinyo. Ya. Ya. Kasinyo ini mohon izin saya membacakan sedikit ringkasan CV dari Kasinyo. Beliau adalah konselor dan founder Peduli Sahabat, dan kemudian insya Allah juga memiliki pengalaman yang sudah berkecimpung lama sepertinya ini. Beliau menghabiskan atau menyelesaikan pendidikan strata 1 di bahasa Perancis IKIP Yogyakarta, kemudian magister di psikometri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga memiliki riwayat pekerjaan sebagai guru, kemudian berkaitan juga dengan customer support sampai pernah jadi kepala cabang di Indonet Magelang dan Semarang, dan juga beliau juga pernah menjadi dosen untuk e-commerce. Kemudian beliau juga pernah jadi manajer pembinaan akhlak di boarding school, dan juga saat ini mungkin aktif sebagai penulis dan pembicara untuk narasumber bertema mengenai generasi muda ya Kak Sinyo, dan kaitannya dengan LGBT serta tema-tema yang terkait dengan parenting. Mungkin Kak juga sudah pernah mengisi di acara Sekolah Inspirasi sebelumnya. Seperti diketahui bahwa acara ini diikuti oleh seluruh orang tua santri via Zoom, dan juga kita juga adakan live streaming yang bisa diakses oleh masyarakat umum mengenai live YouTube di SMP Darut Tauhid Putra. Akhirnya Kasinyo, saya ingin mempersilahkan dulu ayah bunda untuk bisa menikmati materi dari Kasinyo Egi sampai mungkin nanti kurang lebih pukul 10 ya.
Nanti setelah materi selesai mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kasihnya waktu dan tempat. Monggo. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini tadi sudah dimulai dengan bacaan basmalah, selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau, dan bacaan ayat suci Al-Quran. Harapannya apa yang kita diskusikan, bicarakan pagi menjelang siang hari ini berkah bermanfaat dunia akhirat. Amin. Langsung saja, sebelum kita ke materi utama, saya ingin menjelaskan dulu tentang definisi supaya para ayah nih, enggak tahu apakah ada ibu atau umum paham apa sih nanti LGBT itu. Jadi kita dibedakan menjadi orientasi seks, tindakan seks, dan identitas seks. Kenapa dibagi? Nanti kalau nggak dibagi bingung, seperti Pak Mahfud MD misalnya mengatakan bahwa LGBT itu fitrah, yang dilarang tindakannya, perilakunya, kan bingung akhirnya kita. Nah, kita dibagi menjadi 3, akan kita bicarakan baik secara Islam karena kita Muslim, dan ilmu pengetahuan secara umum. Seharusnya ilmu pengetahuan umum mengikuti Islam, tetapi karena para peneliti kebanyakan adalah dari orang-orang yang tidak melibatkan agama dalam penelitiannya, akhirnya kita harus jelaskan keduanya supaya nanti ketika kita menjelaskan ke putra-putri kita, itu kita bisa dua-duanya sehingga mereka akan lebih paham gitu. Baik, apa orientasi seks? Orientasi seks menurut ilmu pengetahuan awalnya adalah hasrat seks yang berhubungan dengan reproduksi manusia, sehingga di dalamnya bukan hanya ingin nge-seks, tapi ada cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang mengalami penurunan makna kalau kita bicara orientasi seks, hanya hasrat seks, entah itu disertai kasih sayang atau tidak. Di psikologi yang lama dibagi menjadi 4. Kenapa kita pakai psikologi yang lama? Karena di psikologi yang modern itu gender sekarang bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga bentukan masyarakat. Jadi misalnya saya saat ini mengaku sebagai perempuan, ya saya perempuan, bukan laki-laki gitu. Nah, kita pakai psikologi yang lama yang berdasarkan jenis kelamin, ya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama heteroseksual, jadi secara seks laki-laki tertarik pada perempuan biologis, ya. Kemudian yang kedua homoseksual, secara seks tertarik sesama jenis. Ini lambangnya untuk yang laki-laki. Kemudian yang ketiga biseksual, secara seks tertarik pada 2 jenis. Biasanya nanti ada prosentasenya, ada yang 50-50, ada yang 30-70 dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini kebanyakan perempuan, jumlahnya sekitar 1% dari populasi manusia, namanya aseksual. Aseksual itu enggak mempunyai hasrat seks atau sangat sedikit gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya kok yang awalnya dari 1 kemudian menjadi bermacam-macam sampai saat ini tidak ada ilmuwan yang tahu. Ya, bagaimana kok bisa gitu. Kalau tindakan kita bisa belajar dari kitab suci misalnya, waktu kejadian kaum Lut, atau penemuan-penemuan arkeologi, misalnya penemuan dildo dan semacam kelamin dan sebagainya. Tapi kalau orientasi seks karena adanya di pikiran, jiwa dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, bagaimana pembentukan orientasi seks ini? Ada 3 teori. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ribut karena masing-masing punya teori, ya, punya dasar. Yang pertama, tumbuh kembang seseorang termasuk orientasi seks hanya dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi makanan, minuman, DNA, gen, hormon dan sebagainya. Nah, penelitian tahun 2019 tidak ditemukan adanya keturunan. Jadi misalnya bapaknya homoseksual, anaknya di homoseksual itu enggak ada.
Tapi kita menghormati, misalnya, oh aku seperti ini sejak lahir, ya monggo, berarti kamu pakai teori yang menggunakan biologis. Tapi penelitian terakhir seperti itu. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang seorang hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, emosionalnya, psikologisnya, sosialnya. Jadi itu pengaruh di tumbuh kembang seorang. Nah, teori yang ketiga, dan ini yang kami ambil sama teman-teman, itu dua-duanya berpengaruh. Jadi dalam tumbuh kembang seseorang ada faktor biologis dan faktor psikologis. Tetapi kami mengambil mazhab bahwa yang terbesar adalah faktor psikologis, faktor pendidikan, lingkungan. Nah, kesepakatan para ilmuwan, orientasi seks itu bisa bergeser-geser. Jadi hati-hati karena seperti kaum Nabilut itu adalah kaum heteroseksual awalnya, punya istri, punya anak, tapi begitu tertarik pada lawan jenis, saya begitu kenal seks dengan pria, lupa dengan wanita. Jadi nggak bisa kita misalnya, saya aman nggak sih, saya hanya tertarik pada perempuan, ya nanti bisa bergeser. Nah, yang menjadi misteri bergesernya seperti apa? Pola satu misalnya pola A gitu, belum tentu ketika terjadi pada orang yang lain mengalami hal yang sama. Jadi ini masih menjadi misteri perubahannya. Tapi sepakat bahwa orientasi seks bisa bergeser-geser. Itu secara ilmu pengetahuan. Bagaimana menurut pandangan Islam? Menurut Islam ada yang namanya hadisun nafs. Apa hadisun nafs? Bisikan hati. Jadi ketika kita lahir oleh Allah diberi dua korin, dua pendamping. Satu dari bangsa jin, anak buahnya iblis. Satu dari malaikat. Nah, kenapa oleh Allah di ACC? Ya permintaan iblis ya, bahwa ya Allah, aku ingin menggoda anak itu Adam sampai kiamat, dan dibolehkan, diizinkan oleh Allah, sehingga setiap bayi yang lahir itu pasti ada yang menggoda dari jin anak buahnya iblis, kecuali di kalangan para rasul dan nabi. Jinnya sudah ditundukkan, hanya membisikkan kebaikan. Nah, posisi hadisun nafs ini bisa baik, bisa buruk, tapi nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Saya kasih contoh, misalnya saya lagi di mall, kemudian ada orang lewat, uangnya jatuh 20 juta, itu saya kan melihat, nah itu ada bisikan, kan itu bukan dari kita. Jadi, oh itu mending uangnya ambil aja, gitu. Oh jangan, sebaiknya dikembalikan, boleh jadi anaknya lagi sakit. Itu bukan dari kita asalnya, tapi dari korin kita. Itu namanya hadisun nafs. Nah, mestinya orientasi seks ada di sini, di hadisun nafs, karena di dunia ini nggak ada orang yang bisa mengubah orientasi seksnya seenaknya sendiri. Kalau bisa misalnya, oh kasihnya hari ini saya pengen jadi biseksual, bisa homoseksual, besok lagi heteroseksual, itu namanya preferensi seks, keinginan seks. Tapi kalau orientasi seks nggak mungkin diubah-ubah seenaknya. Nah, kenapa hal ini perlu? Karena nanti jangan sampai misalnya, naudzubillah ya, misalnya ada dari tetangga kita atau mungkin keluarga yang bercerita misalnya, Pak, saya homoseksual. Terus tiba-tiba kita reaksinya, oh, kamu kaumnya Nabi Lut. Nah, itu keliru. Karena yang ada di kaum Nabi Lut adalah tindakan fahisyah, aktivitas, kegiatan, perilaku, bukan orientasi seks. Yang kedua, apa tindakan seks? Tindakan seks adalah aktivitas kegiatan di mana kita sudah bisa memanipulasi sebagai manusia. Nah, tindakan seks sesama jenis atau biseksual dan sebagainya, bagaimana menurut ilmu pengetahuan tergantung dari norma yang mau kita pakai. Tahun 2019 ada negara Taiwan, negara Asia pertama yang melegalkan seks sesama jenis. Australia 2018, terakhir 2022 ada 3 negara termasuk Meksiko. Ini nggak update ya, ini update-nya 2019. Saya belum menemukan yang sampai 2022. 2023 saya kurang tahu apakah sudah menambah, tapi kecenderungannya semakin menambah. Asia Tenggara pertama kemungkinan Thailand karena sedang lagi digodok. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ribut. Misalnya ada orang yang ingin, aku pengen nikah sama jenis, ya jangan di Indonesia, karena di Indonesia masih menggunakan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Mestinya kemaluan laki-laki suami ke kemaluan istrinya perempuan, bukan yang lain. Itu secara ilmu pengetahuan. Bagaimana menurut Islam? Menurut Islam, setelah hadisul nafs ini ada namanya alham, keinginan, kemudian niat atau azimat, tekad, dan tindakan. Nah, mulai dari alham ini sudah mulai dihitung berpahala dan berdosa karena kita sudah memilih. Saya kasih contoh tadi ketika melihat uang, oh iya, mending uangnya aku ambil aja. Itu namanya alham. Itu dari kita, bukan dari bisikan lagi. Yang namanya niat atau azimat itu, oh ya mumpung orangnya pergi, mumpung nggak ada CCTV yang kelihatan, atau mumpung nggak ada sapam, sekarang saya ambil. Itu namanya sudah niat atau azimat tekad, lebih kuat lagi, sampai mengambilnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tindakan fahisyah? Tindakan fahisyah itu, nah ini banyak yang keliru, tafsirnya banyak. Jadi ada beberapa tafsir, nah salah satu yang populer adalah ketika penis masuk ke anus atau dubur, itu yang dimaksud dengan tindakan fahisyah. Ada salah satu hadis yang jangan datangi istrimu lewat belakang, lewat dubur atau anus. Kenapa? Seperti kaum Nabi Lut. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang laki-laki sama laki-laki cium-ciuman misalnya, atau perempuan dengan perempuan dan sebagainya, itu ada yang mengkategorikan bukan tindakan fahisyah. Nah, kita mau pakai tafsir manapun, monggo, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ikut silakan. Intinya, mendekati zina kan nggak boleh. Jadi, ada aturan atau larangan dilanggar. Jadi hati-hati dengan tindakan ini, karena bisa jadi kita malah menzolimi. Maksudnya mungkin baik, tapi kalau sampai memukuli, melakukan kekerasan misalnya, karena di negara kita bukan negara Islam. Bahkan jika kita negara Islam yang mendasarkan diri pada Islam, itu nggak mudah untuk membawa sampai ke pengadilan. Jadi bukan perkara yang mudah. Nah, bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan seks sesama jenis ya? Ada 6 pola yang kami temukan, tetapi minta maaf, pola yang ke-6 kami tidak bisa menjelaskan karena itu domainnya Nabi Sulaiman. Apakah ada pengaruh dari jin? Mungkin. Karena ilmu tentang itu hanya dimiliki Nabi Sulaiman. Rasulullah memberi ilmu tentang jin sangat sedikit. Jadi misalnya Kak Sinyo, apakah saya ini kemalukan jin perempuan sehingga tertarik sama laki-lakinya? Saya bingung jawabnya, karena di dunia ini ada yang tertarik sama benda-benda namanya fetis. Itu kemasukan jin apa? Bingung kan? Jadi repot. Nah, pola yang pertama, seseorang bisa melakukan seks sesama jenis, hati-hati. Ini karena sejak kecil dia sudah mempunyai kecenderungan ke sesama jenis. Ini biasanya karena pendidikan di keluarganya yang keliru. Ya. Sudah break sejak kecil, sudah crack sudah sejak kecil. Contohnya saya kasih contoh, misalnya bapaknya suka mukuli, ya, mukuli ibunya, mukuli anak-anaknya, akhirnya anak laki-lakinya, aku nggak mau jadi bapak jahat. Atau tanpa sadar misalnya anak kita laki-laki terlahir dalam keadaan putih, halus, bersih, kemudian ibunya, kamu jangan main matahari, jangan main di luar, ntar gosong, gantengnya hilang, itu membunuh kelaki-lakian dia. Jadi intinya dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga tidak harmonis ini bukan berarti harus bercerai ya, tapi keluarga di mana peran bapak dan ibu tidak seimbang, timpang ya, sehingga menimbulkan buah bermacam-macam. Salahnya satunya bisa menimbulkan ketertarikan seks sesama jenis. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang paling mudah adalah di laki-laki yang sebagai perempuan. Saya perlu menjelaskan ke ayah bunda, abu, ibu bapak bahwa seks dalam bentuk apapun itu cuma ada 2, yaitu sebagai laki-laki diwakili dengan batang dan sebagai perempuan diwakili dengan lubang. Apapun bentuknya, mau laki-laki, mau sesama jenis perempuan, pasti ya ada laki-laki sebagai batang dan ada lubang, ada sebagai perempuannya. Nah, yang paling mudah adalah ciri-cirinya di laki-laki yang sebagai mbak-mbaknya, sebagai perempuannya, sebagai bottomnya. Ditandai dengan apa? Ketika usia
0 sampai 10 tahun dia anak laki-laki yang gender non-conformity. Laki-laki yang pilihan mainannya seperti perempuan, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, pilihan temannya, gitu, hati-hati. Nah itu menurut penelitian 75% laki-laki yang gender non-conformity itu ketika adolescent homoseksual orientasi seksnya. Sisanya ada yang heteroseksual, queer, intersex, dan sebagainya. Kasihnya apakah otomatis laki-laki yang misalnya seperti perempuan otomatis dia homoseksual orientasi seksnya kita cuma bisa menduga sekitar 50-75% karena masih ada metroseksual laki-laki yang dituntut zaman masuk ke salon seperti pramugara, pegawai bank ya. Kemudian masih ada kultur di Jawa Tengah misalnya Solo, Jogja, Magelang, Cirebon yang kecenderungannya laki-lakinya feminim karena memang kerajaannya seperti itu, membentuk seperti itu. Beda dengan kerajaan misalnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan sebagainya yang kecenderungannya laki-lakinya arahnya ke maju gitu. Nah, bagaimana ciri-ciri di laki-laki yang menyukai sesama jenis, yang tertarik sama jenis, tapi posisinya dia sebagai laki-lakinya. Nah, hati-hati kalau di laki-laki yang paling mudah adalah dari pandangan matanya. Kenapa? Pandangan mata laki-laki itu lebih sempit sekitar 30% dari perempuan. Sehingga kalau perempuan melihat ke depan, itu melihat ke samping jauh lebih luas. Nah, kalau laki-laki dia geser sedikit. Nah, misalnya nih bapak-bapak yang ada di sini naik KRL, kemudian ada laki-laki lihat bapak sekali, udah dia nggak tertarik. Tapi kalau lihat sekali, lihat lagi 2 kali, 3 kali, telah ludah minta nomor, nah dia pasti tertarik sama jenis. Jadi yang paling mudah adalah dari pandangan mata. Karena pandangan mata laki-laki nggak bisa berbohong. Nah, di perempuan mengalami penyimpangan ya, mengalami pembiasan. Jadi kalau perempuan ketika masa kecilnya dia gender non-conformity itu tidak otomatis dia menjadi homoseksual. Jadi nggak bisa diprediksi karena dorongannya adalah bukan libidonya tetapi perasaannya mencintai dan dicintai. Nah, apalagi kultur di Indonesia, perempuan dan perempuan itu terlalu intim seperti lesbian di Eropa dan Amerika. Jadi biasa mereka cipika-cipiki ya di WhatsApp ngomong, "Hei sayang, lagi ngapain?" Itu biasa. Coba bayangkan tadi antara dua ayah yang jadi MC terus, "Hei sayang, lagi ngapain?" Bisa pingsan ya istrinya gitu. Jadi ini untuk ciri di laki-laki dan perempuan di yang pertama, pola yang pertama. Biasanya yang laki-laki yang sebagai perempuannya dia mengalami bullying ya, dibilang seperti perempuan, dibilang seperti banci dan sebagainya. Pola yang kedua, seseorang bisa melakukan seks sesama jenis karena memang ada gangguan biologis walau alam. Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Karena mestinya ada something wrong ya. Karena Allah tidak pernah memberikan keburukan. Keburukan itu datang daripada diri kita sendiri. Itulah kenapa kita sebaiknya memang hidupnya yang lurus ya. Kemudian makanan-makanan yang halal, yang baik, ya, tentunya seperti itu. Contohnya ada yang terlahir dalam keadaan kelamin ganda khunsa. Kemudian ada misalnya di seorang bayi lahir gangguan jantungnya, kemudian dia harus dikasih obat dari bayi sampai SMP untuk menguatkan jantungnya, disuntik obat. Nah, celakanya obat yang untuk menguatkan jantungnya itu membunuh hormon kelaki-lakian dia. Sehingga dia dari bayi sampai SMP nggak punya hormon laki-laki. Nah, setelah SMP dia tertarik sama jenis, jantungnya sudah kuat, diterapi hormon laki-laki bisa sembuh. Jadi ada gangguan biologis. Pola yang ketiga, hati-hati ini yang dialami oleh laki-laki kebanyakan lewat media. Jadi karena laki-laki tidak diajarkan oleh orang tuanya, terutama bapaknya, bagaimana cara mengelola kantung sperma. Jadi laki-laki ketika balik sekitar 10-15 tahun, itu dia akan memproduksi calon anak. Untuk menjadi betul-betul calon anak itu butuh waktu 3 bulan yang dari kepala sampai ekor itu. Tetapi perangkat-perangkatnya itu diproduksi tiap hari, sehingga nanti tiap 3 hari kantung sperma laki-laki akan penuh.
Nah, kalau belum punya istri, maka dia bingung mau buang kemana, karena dia akan mendorong-dorong untuk dibuangkan. Akhirnya apa? Mulai nonton pornografi. Kemudian mulai berubah ke coli, onani, masturbasi, dan sebagainya. Kemudian masuk ke seks bebas, ya, pacaran, sebagainya, sampai ke binatang dan benda-benda. Karena laki-laki kalau stres itu larinya kebanyakan di 3 hal, yaitu makan dan minum, kemudian yang kedua narkoba, dan yang ketiga seks. Bedanya kalau makan itu overdosis, ya, jantungan mati. Kalau narkoba diwakili dengan smoking juga overdosis. Hari ini 1 pil, besok 2 pil, muntah darah, dead. Kalau seks enggak, dia akan berubah bentuk. Nah, itu yang mengerikan. Termasuk lewat media ini. Nah, ya, kenapa laki-laki mau melakukan seks dengan laki-laki? Karena banyak keuntungannya. Yang pertama, bebas dari kehamilan. Kemudian bebas dari rasa curiga. Jadi booking hotel berdua laki-laki dengan laki-laki nggak ada yang curiga kalau misalnya mereka mau seks, itu nggak curiga. Padahal di hotel syariah misalnya. Kemudian yang ketiga, seks dengan perempuan itu membosankan. Kenapa? Perempuan kalau nggak diajari nge-seks, dia nggak tahu. Akhirnya apa? Yang laki-laki bosan lama-lama. Dan yang keempat, kenapa laki-laki mau disodomi? Kalau laki-laki disodomi dan kena prostatnya, prostat itu letaknya ada di sampingnya pembuangan dekat anus. Itu kalau dia dikenai benda tumpul, atau misalnya dokter penyakit kulit memeriksa kanker prostat, ya, lewat anus atau dubur pakai tangan, itu seperti kenari, dia kalau digesek-gesek, maka laki-laki yang disodomi dan dikenai prostatnya, dia akan mengeluarkan cairan kedua dari 3 cairan di laki-laki berkali-kali, dan itu nikmatnya luar biasa. Itulah jatuhnya laki-laki di kaum Nabi Lut ketika melakukan seks dengan pria sehingga melupakan wanita, sehingga anak laki-laki harus diajari mengelola kantung spermanya. Contoh pola yang ketiga, ini kebanyakan perempuan dimulai dari mana? Kalau perempuan bukan karena dorongan libidonya. Jadi mereka perasaannya mencintai dan dicintai, circle-nya, pertemanannya. Ketika di rumah dia tidak mendapatkan cintanya, perempuan kalau stres tuh bukan narkoba, miras, seks bebas, sebagainya, tapi dia arahnya ke mencari di luar, ya. Pengen bunuh diri lah, bikin barcode, kating-kating tangannya gitu. Nah, ketika nggak mendapatkan cinta oleh bapaknya, terutama keluarganya yang laki-laki, maka dia akan mencari di luar. Nah, mencari di luar ini mengerikan, ya, karena ada media sosial sekarang bisa dibawa lari dan sebagainya. Kemudian bisa juga nanti dia akan mencari cinta lewat berbagai pornografi di sana, sampai ke seks bebas. Jadi berangkat dari 2 hal yang berbeda, tapi ujungnya sama, ya, termasuk sesama jenis. Nah, kalau di perempuan sudah jatuh cinta mengerikan, ya, karena nanti bisa beda agama, beda umur, bahkan sesama jenis. Nah, pola yang kelima atau pola yang terakhir itu karena kita sudah meninggalkan banyak nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu sudah disampaikan oleh Rasulullah datang dalam keadaan sempurna, tapi kita nggak percaya kan atas Islam itu sendiri. Contohnya, aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut, yang tertarik paha laki-laki siapa? Yang homoseksual. Kalau nggak percaya, bapak-bapak yang hadir di sini nanti foto setengah badan, pasti di foto profilnya. Yang DM nanti itu orang homoseksual semua. Nggak ada perempuan yang, iya badan kamu bagus, nggak ada. Jadi 10 tahun harus pisah ranjang, kemudian tidak boleh memperlihatkan aurat dan sebagainya, ya, memanjangkan jenggot dan sebagainya, itu sudah perintah dari Rasul dan Allah. Jadi ya itu sudah sempurna gitu. Tapi kita nggak percaya. Nah, ketika kita nggak percaya, maka akan mulai menimbulkan buah-buah yang bisa jadi salah satunya adalah ketertarikan seks sama jenis sampai ke jatuh ke dalam seks sesama jenis. Nah, apa identitas seks? Identitas seks itu perilaku, aktivitas, kegiatan yang dia merupakan keseluruhan hidupnya dia. Bukan cuma sekedar orientasi, bukan sekedar tindakan, tapi identitas dirinya. Identitas itu berkaitan dengan 3 hal.
undang-undang, ya, peraturan negara atau kerajaan, norma masyarakat, dan kepercayaan masing-masing individu. Setiap individu punya kepercayaan yang boleh jadi berbeda dengan pandangan negara atau norma masyarakat. Nah, ini mestinya jadi satu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya dari dulu ya identitas itu cuma laki-laki berpasangan dengan perempuan, ya, suami dan istri. Misalnya saya mau nikah di zaman kerajaan Majapahit, ya saya datang ke kerajaan Majapahit, ya taunya ya laki-laki dan perempuan, bukan yang lain. Pas saya mengadakan nikahan, taunya masyarakat ya laki-laki dan perempuan. Terus agama apapun di situ termasuk kepercayaan ateis misalnya, ya taunya laki-laki dan perempuan. Nah, sejak kapan ada orang yang menginginkan identitas selain laki-laki dan perempuan? Ada di tahun 60-an ya, di Amerika dan sebagian Eropa. Ini prosesnya panjang, saya nggak mungkin menceritakan semuanya. Intinya yang sekarang menjadi LGBT. Jadi LGBT itu identitas, bukan orientasi, bukan tindakan. Saya kasih contoh biar ayah bunda om abu yang hadir paham. Saya laki-laki, saya tertarik sesama jenis, berarti saya orientasinya homoseksual. Tapi saya masih ingin menikah dengan perempuan mengikuti agama saya. Ingin menikah dengan perempuan mengikuti undang-undang di negara Indonesia. Ingin menikah dengan perempuan mengikuti agama saya, maka saya laki-laki homoseksual, bukan gay. Gay itu aku tertarik sesama jenis, aku ingin diakui negara, ingin diakui masyarakat, dan agamaku juga harus mengakui aku. Secara ilmu pengetahuan LGBT ini tergantung kita mau pakai norma yang mana, negara di mana. Secara agama ini sudah bukan melanggar lagi, tapi melawan perintah Allah. Jadi aturan Allah itu keliru, harus diganti. Gitu ya. Jadi sudah melebihi batas, bukan melanggar lagi, tapi melawan. Nah, ini adalah lambangnya supaya ayah bunda tahu ya, update sekarang ini rainbow flag, rainbow pride jumlahnya 8 awalnya, kemudian dikurangi jadi 7, sekarang jadi 6. Jadi kalau lihat istrinya membuat rainbow cake jumlahnya 6, diberitahu itu punyanya LGBT ya, punya anak-anak jumlahnya tuh 7. Nah, yang kita bantu yang di tengah ini ya, orang-orang yang tertarik sesama jenis, yang ingin tetap beridentitas heteroseksual atau ingin tetap di fitrahnya, ini harus dibantu. Misalnya para ayah hadir di sini, para bunda punya teman, naudzubillah misalnya dia tertarik sama jenis, kemudian biar kita ngomong udah kamu nikah aja, biar semua pertanyaannya malam pertama disuruh ngapain coba. Karena laki-laki homoseksual ketika melihat payudara itu bilangnya, Pak Sinyo itu gumpalan lemak apa menjijikkan, pengen mutah dia, itu harus diajari. Nah, update sekarang supaya ayah bunda tahu, abu, kenapa sih dilarang misalnya Coldplay itu karena dia pendukung LGBT ya, ketika nyanyi. Konsepnya apa sebetulnya LGBT itu? Liberalisme, jadi bebas dari agama. Contohnya my body, my choice, my right. Jadi terserah gue. Ya sebetulnya untuk mematahkan argumentasi mereka gampang ya, karena kalau memang tubuh ini miliknya kita, coba suruh menghentikan jantung 10 menit kemudian nanti dihidupkan lagi, nggak mungkin. Jadi mereka melepaskan diri dari aturan Tuhan. Akibatnya apa? Sekarang gender nggak jelas. Ya di luar negeri pada lagi kebingungan kenapa kita kalau ngomong only two genders itu kita bisa di penjara atau ya bisa dikriminalisasi gitu. Ini contohnya ya keributan yang membuat mereka di sana sedang terjadi perlawanan. William Thomas ini dulu mahasiswa laki-laki ya jenis kelaminnya, kemudian pas dia ikut renang itu ranking 462. Kemudian dia berubah jadi perempuan menjadi Lia Thomas, dioperasi. Nah, ketika renang dia jadi ranking 1 dan banyak perempuan yang tidak terima. Jadi orang tua sekarang juga mulai cemas di luar negeri, terutama di Amerika. Kenapa? Misalnya anak perempuannya pengen jadi laki-laki atau sebaliknya, kemudian tidak dibolehkan, maka akan menjadi milik negara. Itu yang mengerikan. Di UK, di Inggris, anak-anak 9 tahun sudah diajarkan masturbasi, kemudian mencari tugas tentang anal seks dan sebagainya. Ini contoh yang di Amerika ya, bahwa kalau kita melarang anak kita mengubah kelaminnya, maka akan menjadi milik negara. Nah, di sana sendiri sedang terjadi perlawanan ya. Banyak yang mulai melawan, bahkan terjadi pemukulan.
Nah, anehnya di kita malah dicontoh ya, banyak anak-anak kita yang nyontoh mereka gitu. Sesuatu yang belum jelas landasannya, masih kabur, malah diminati, maksudnya lewat film contohnya. Hasilnya apa ya? Sekarang kita menemukan banyak kasus ya, sesama jenis dimanapun berada, bahkan HIV terus meningkat tajam. Seperti itu. Jadi satu-satunya syariat yang menolak LGBT dengan tegas hanya Islam. Baik, sesuai dengan tadi dari MC, jam 10 katanya ya. Karena di rundown-nya harusnya 50 menit, tapi nggak apa-apa. Kasih waktu 30 menit, saya kembalikan ke MC. Tafadhol. Ya, terima kasih Kak Sinyo. Masya Allah, tabarakallah. Pemaparan yang sangat menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan langsung present, maka operator akan membantu membuka mic atau boleh dengan pertanyaan di kolom chat. Mangga ya Asril kalau mau menambahkan. Ya, silakan. Ayah bunda sekalian, barangkali ada yang bertanya, memang ini materi yang cukup mengkhawatirkan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Kak Sinyo, saya ingin diskusi sebentar, Kak Sinyo. Ya, silakan. Saya baca literatur nih, tadi kan dibahas juga kaitan media dan lain sebagainya. Saya melihat ternyata kita kecolongan juga ya Kak Sinyo. Kalau saya ingin nanya opini sih dari Kak Sinyo mengenai kartun Upin Ipin, salah satunya Kak Sinyo. Iya. Di situ kan ada satu karakter yang juga kita kenal mungkin lebih cenderung ke tadi ya feminim. Saya pribadi sih sampai saat ini berpandangan bahwa itu mungkin juga mendoktrin anak-anak kita bahwa karakter-karakter seperti itu wajar ada di tengah masyarakat. Padahal seharusnya memang bisa dihindari, tapi ya kita tahu bahwa media itu masuknya bisa dengan halus sekali. Nah, menurut tanggapan Kak Sinyo sendiri seperti apa ya Kak Sinyo? Ya, yang pertama sebetulnya itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kesalahan umat Muslim sendiri. Karena apa? Karena kita tidak memproduksi yang baik. Selama ini kita hanya menyalahkan, jangan nonton pornografi, jangan main TikTok, jangan main Instagram, jangan nonton film yang jelek-jelek. Kenapa? Apa gantinya? Kita nggak memproduksinya karena umat Muslim sendiri nggak kreatif, nggak pengen maju, nggak menguasai teknologi, nggak menguasai perfilman dan sebagainya. Jadi kita sibuk dengan hanya aturan-aturan, tapi kita lupa bahwa kita itu selain hamba Allah, kita juga khalifah di bumi, penguasa di bumi. Jadi mestinya kita menguasai teknologi, mestinya kita menguasai dunia. Makanya sekarang banyak ustadz-ustadz yang mulai masuk ke TikTok, mulai masuk ke Instagram, mulai banyak produksi-produksi film yang istrinya sesuai dengan syariat. Nah, mestinya seperti itu diimbangi. Kenapa? Kalau kita nggak mengimbangi, hanya melarang-larang, ya daya tahan anak lama-lama akan hancur juga. Karena kan ya misalnya dia ngikutin orang tuanya, tapi orang tua kan nggak selamanya juga hidup bersama dia gitu kan. Otomatis pelan-pelan juga akan lepas. Nah, ketika lepas itulah dia akan ya banyak menemukan berita-berita, informasi yang di luar sana. Saya kasih contoh ya biar mudah. Selama ini kita mengajarkan anak-anak kita untuk menyembah Allah lewat puasa, sholat, zakat gitu. Kenapa sih kita disuruh sholat? Ya karena kita menyembah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Just it, nggak dijelaskan lebih lanjut. Di luar sana banyak yang menanyakan, kamu kenapa sholat? Karena aku menyembah Tuhan. Kenapa kamu menyembah Tuhan? Karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Oh, kamu kalau begitu pakai rumus, ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Iya. Dia tanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Coba Bapak Ibu mau jawab apa? Dan itu ditanyakan di internet, dan itu ditanyakan di berbagai media, sehingga tidak siap. Akhirnya apa? Banyak anak-anak klien saya yang dari TK di sekolah Islam sampai SMA di sekolah Islam, begitu kuliah di luar negeri, lepas jilbabnya, minum alkohol, hidup sama pasangan sama jenisnya, lu benci sama Tuhannya, benci sama agamanya. Karena tadi kita lupa bahwa kita selain hamba Allah juga khalifah di bumi, mestinya seimbang dua-duanya. Jadi ya kita tidak setuju atas
bukan cuma di Upin Ipin misalnya ya, kalau di anim itu bahkan sejak zamannya Sailor Moon. Sailor Moon itu Sailor yang Mercury sama yang Venus kalau nggak salah yang rambutnya pendek kuning sama yang rambutnya hijau sepaha itu adalah sebahu, yaitu pasangan sesama jenis atau lesbian. Jadi kalau untuk karakter tokoh anim yang pertama kali pionirnya malah dari Jepang gitu. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kita udah biasa aja kan lihatnya ya udah gitu. Nah, kita tanpa sadar semakin banyak sekarang orang yang memproduksi, ya itu pemahaman mereka, akidah mereka. Nah, kita selama ini cuma melarang-larang gitu. Nah, semestinya kita mulai memproduksi ini loh, misalnya oke lah kita melarang anak-anak kita main PUBG misalkan Mobile Legends karena di sana ada yang mbak-mbaknya cuma pakai pakai daleman doang. Kenapa kita nggak memproduksi misalnya kalau menantang ke anak SMP SMA, kenapa kalian nggak kepengen memproduksi PUBG yang pas pertama kali muncul tuh mbak-mbaknya udah pakai jilbab, pakai cadar, bawa M16 berkibar-kibar gitu. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita tentunya tidak setuju atas hal yang seperti itu, tetapi mestinya kita imbangi dengan kita juga mulai memproduksinya, mengisi hal-hal yang positif media ini. Seperti itu. Siap, jazakallah Izin Kak Kak Sinyo, Sinyo. ini ada pertanyaan via chat Pak Kak Sinyo. Mohon Ya, izin saya bacakan Kak Sinyo. ya, Ya, Silakan Ayah Langit. ya siap. Ini ada pertanyaan dari OTS Tarik 7E Jakarta. Apakah sudah ada regulasi untuk memadai untuk menanggulangi LGBT di Indonesia? Bagaimana upaya pemerintah selama ini dalam menanggulangi LGBT? Terkait uji materi atau judicial review ke MK tentang pernikahan sejenis. Bagaimana pola pendampingan yang ideal untuk menangkal LGBT di era mensos ini? Itu ya, pertanyaan Kak Sinyo. ya. Sebelum ke Indonesia, saya ingin ngasih contoh dulu negara yang menolak LGBT dan menghukum itu sekelas Brunei Darussalam, itu negara yang independen dan kaya raya. Itu Sultan Hasanah Bolkiah kalau seingat saya 2019 ya atau 2020, seingat saya 2012. Nanti coba dilihat lagi di internet, itu akhirnya dicabut atau ditarik lagi. Kenapa? Hotelnya beliau yang ada di California itu di blacklist sama para selebritis. Jadi akhirnya dicabut larangan itu. Itu sekelas Brunei Darussalam. Kemudian yang berani betul-betul menolak itu baru Qatar kemarin ya. Qatar, Rusia, Cina itu, karena Qatar sendiri dia sudah menguasai sebagian Eropa dan Amerika lewat investasi. Sehingga ketika kemarin dia mengadakan World Cup, kemudian mau di blacklist, nggak bakalan ada yang mau nonton, ya dia nggak peduli. Aku bisa beli penonton dari dari berbagai di India, Pakistan bisa kami datangkan. Kenapa? Mereka kaya raya. Nah, Indonesia itu negara yang secara ekonomi masih tergantung sama negara lain. Setahu saya Pak Jokowi itu, karena saya pernah diundang oleh One Team Press ya, itu menolak sebenarnya, tapi bingung sikapnya mau seperti apa. Kalau terlalu keras nanti akan dihukum dalam tanda kutip. Karena semua negara di bawah PBB harus mengakui sebetulnya, tapi masih banyak yang menolak. Kalau terlalu keras nanti bagaimana? Terlalu lembut juga masyarakat juga kelimpungan. Akhirnya ya memilih sikapnya nggak jelas untuk pemerintah pusat. Nah, ada beberapa pemerintah daerah seperti Sumbar misalnya, kemudian Makassar ya, itu sudah mulai menerbitkan perda ya, peraturan daerah yang nggak bisa dihukum secara perdata, tapi arahnya hukum sosial. Jadi arahnya semacam hukum adat gitu ya dan sebagainya. Itu untuk keadaan pemerintahan saat ini. Nah, bagaimana idealnya? Idealnya ya semestinya dimulai dari keluarga untuk menolak, untuk menumbuhkan imunitas anak-anak kita, karena bagaimanapun keluarga ini adalah pokok ya. Nah, masalahnya banyak orang tua yang tidak mau menjadi sahabat bagi anak-anaknya karena terlalu gapnya terlalu jauh. Kalau zaman saya mungkin breakdance ya, saya kan hampir 50 umurnya itu.
Itu zaman dulu mungkin saya dengan ibu saya terjadi gap, tapi juga gapnya nggak terlalu jauh gitu. Nah zaman sekarang terlalu jauh sehingga apanya anak bingung sama orang tuanya dimarahin melulu, hanya apa dia cari di luar yang mudah tersesat. Saya kasih contoh misalnya bapak ibu, ayah bunda melarang onani, coli, masturbasi karena alasannya haram, sebagian besar ulama mengharamkan. Sementara tahun 2019 ditemukan bahwa diduga penyebab kanker prostat karena kantong sperma laki-laki jarang dikeluarkan. Kesimpulannya seminggu harus dikeluarkan 2 kali. Bingung kan? Akhirnya mereka pasti milih yang enak-enaknya aja gitu. Jadi semestinya dimulai dari keluarga. Yang jadi masalah keluarga berantakan juga. Jadi memang agak repot karena ini seperti muter-muter gitu, ruwet ya, buah simalakama. Jadi keluarganya berantakan, kemudian sistem belum memadai, jangankan itu ya LGBT ya, masalah kejahatan seksual misalnya terjadi anak perempuan naudzubillah, itu kalau terjadi kejahatan seksual, jangankan orang tuanya, RT RW bingung mau ngapain, kelurahan bingung mau kenapa, karena nggak ada standar operasional prosedur. Jadi zaman Bapak Soeharto sampai Bapak Jokowi, sosial itu dianggap belakangan. Yang dipentingkan gedung bertingkat, ya tol dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang dijual di masyarakat, dan masyarakat juga kecenderungannya menerima seperti itu gitu. Orang anak TK sudah tahu P3K, jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Anak TK itu sudah diajarkan, tapi tidak ketika misalnya anaknya, misalnya bagaimana sih kalau ada teman kita yang sedih, menangis, apa yang harus dilakukan? Nggak ada pertolongan pertama pada misalnya psikologi gitu, belum ada, yang belum diterapkan. Jadi agak repot memang. Tetapi kan kita nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh menyerah, tentunya tadi kita maksimalkan diri kita sendiri, keluarga kita. Nah kalau kita sudah mampu, sebarkan lewat tetangga-tetangga kita, teman-teman dekat kita, terus seperti itu. Karena kalau menyerah ya repot. Ya seperti itu keadaannya. Ya, jazakallah Kasinyo. Ayah Langit kayaknya masih ada pertanyaan yang lain, Ayah Langit. Masih ada. Ya. Ayah Adri. Ini mau saya bacakan lagi Kak Sinyo. Ya. Izin bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana menghadapi atau bersikap terhadap aktivitas gender? Misalnya menghadapi pertanyaan bahwa mereka bahwa anak itu bukan titipan Tuhan, sehingga menyimpulkan bahwa setiap manusia boleh menentukan pilihan gendernya sendiri. Ya, itu sebetulnya itu apa yang disampaikan mereka itu sebetulnya konyol semua ya. Maksudnya bisa ditepis dengan logika yang yang simple gitu. Nggak perlu kita jadi profesor atau dokter. Nanti bisa lihat filmnya Matt Walsh. Judulnya What is a Woman? Saya ulang, What is a Woman? Matt Walsh. Nanti bisa dilihat videonya, itu videonya sampai di take down, tapi sama si Elon Musk masih dijaga di Twitter. Nanti silakan bisa dilihat. Beliau salah satu blogger dan reporter di luar negeri yang keren ya, Matt Walsh itu. Nanti judulnya What is a Woman? Saya kasih contoh. Ada yang datang ke kami, misalnya laki-laki, terus kemudian ngomong, Kak Sinyo, saya ini sebenarnya perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Saya mah mudah jawabannya, nggak perlu tanya masalah gender lah, masalah psikologi. Saya cuma tanya, emangnya kamu pernah jadi perempuan? Kok kamu tahu kamu perempuan? Minimal kita kalau pengen tahu Surabaya kan tanya sama orang yang pernah ke Surabaya, betul? Misalnya Abu A misalnya, Pak pernah ke Surabaya? Pernah. Gambarnya seperti apa? Oh seperti ini ya. Kita punya gambaran, betul kan? Nah, saya pengen tanya, di dunia ini memangnya pernah ada laki-laki yang menjadi perempuan dan sebaliknya? Utuh, nggak pernah ada. Semestinya kalau pernah ada, kita bisa tanya sama orang, tapi nggak ada kenyataannya. Akhirnya apa ya? Dia cuma berimajinasi, membayangkan bahwa dirinya perempuan. Kenapa? Karena perilakunya yang kami lihat sebetulnya dia laki-laki bukan perempuan. Contohnya perempuan itu perasaannya kan bukan seks itu ya bagian dari hidupnya, tapi itu bukan yang utama gitu.
Kalau yang di perempuan tuh Pak, misalnya ya saya kasih contoh bilangnya, Kak Sinyo tangan saya disentuh aja saya sudah puas, nggak perlu apa-apa lagi. Itu perempuan. Jadi mereka arahnya bukan seks. Nah tapi yang tadi laki-laki mengaku perempuan arahnya ke seks. Arahnya ke seks ya. Nah seperti itu. Jadi argumentasi mereka itu sebetulnya sangat-sangat mudah dipatahkan dengan cara yang simpel. Misalnya ketika dulu ada yang kasihnya saya ini sebenarnya sejak lahir seperti itu. Kalau memang sejak lahir, kenapa nggak ada alat di dunia ini yang misalnya seperti alat suntik, ya, misalnya alat suntik. Terus ketika orang itu lahir, selek, oh astagfirullah anakku homoseksual, betul nggak? Itu kan seperti penyakit gula misalnya atau apa yang kita bisa telusuri gitu. Yang bisa kita kalau itu memang biologis dan sebagainya lah bisa kita nanti nggak random gitu. Jadi sebetulnya pernyataan-pernyataan mereka itu sangat-sangat tidak argumentatif gitu. Bahkan Matt Walsh itu kan ngomong di luar negeri itu sudah biasa ada yang dia menjadi anjing liar, jadi semacam apa sih wolf gitu. Jadi ketika diwawancarai, kamu merasa diri kamu adalah wolf? Iya, saya wolf gitu. anjing hutan gitu. Terus coba kamu tahu nggak bahasa mereka? Ya dia jadi aneh-aneh gitu. Nah, ya tadi karena memang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti tadi tidak mengikuti perintah Tuhannya. Akhirnya ya seperti itu. Intinya mereka kaum liberal yang nggak mempercayai sama Tuhan. Nah, sementara kalau dipikir secara logika, kalau ada yang mengatakan dia nggak percaya Tuhan, itu konyol sekali zaman sekarang kalau nggak percaya sama Tuhan. Nah, kebanyakan sekarang adalah orang agnostik, percaya sama Tuhan, tapi bingung Tuhannya yang mana. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Contohnya Albert Einstein. Albert Einstein itu kan bukan ateis. Dia mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan, tapi aku tidak tahu siapa dia. Seperti itu. Itu namanya kaum agnostik. Nah, itu harus dijelaskan ke anak-anak kita. Bagaimana sih kita memilih Tuhan yang mana yang semestinya layak untuk kita sembah. Nah, itu saya lupa. Kayaknya saya pernah jelaskan di anak-anak di boarding Darut Tauhid. Tapi saya kurang tahu ya, yang SMP apa yang SMA saya lupa. Jadi memang ya kita tadi selain menjelaskan secara agama tapi juga ilmu pengetahuan. Misalnya contohnya kalau saya ngasih contoh ke anak SMP sama SMA, kenapa sih sebagian besar ulama melarang coli atau onani atau masturbasi? Kenapa? Karena sperma itu adalah protein yang superior, tingkat tinggi, yang dia sayang kalau dibuang. Bahkan di Eropa dan Amerika itu dijadikan skincare gitu. Dijadikan bagian dari skincare ya, diolah jadi skincare. Kenapa proteinnya tinggi? Nah, bayangkan kita mempunyai sesuatu yang berharga kok dibuang-buang gitu. Jadi kita menjelaskan ke anak-anak itu selain agama, kita juga secara ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi ya sebetulnya argumentasi mereka itu mudah dipatahkan karena mereka sebenarnya tidak mengakui adanya Tuhan atau bingung Tuhannya yang mana. Nah, ketika nanti kita berdiskusi arahnya nggak jelas ya akhirnya debat kusir. Nah, makanya ya jelas dulu harus mau apa nih yang mau dibahas nih, apa tentang Tuhan atau bagaimana. Nah, kebanyakan orang tua minta maaf mempertahankan akidah itu kan ada dua. Satu menggunakan akal pikirannya seperti Salman Al-Farisi. Dan ini jarang. Kebanyakan orang tua, kebanyakan orang mempertahankan agamanya, akidahnya lewat kultur, budaya. Seperti pamannya Rasulullah. Ketika menjelang wafat diminta masuk Islam, oleh Abu Jahal kan, kamu mau menikahi nenek moyangmu. Maka dia nggak jadi masuk Islam. Nah seperti itu. Nah celakanya kultur di Indonesia itu sudah mulai nggak jelas gitu. Kita dulu masih bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila. Kita kalah sama Rusia is okay, kalah sama Amerika. Kenapa? Kita beragama, gotong royong, baik budi, ramah tamah. Sekarang itu sudah nggak ada. Anak-anak kita ke Eropa enggak, ke Amerika enggak, ke Arab enggak, Korea enggak jelas gitu ya budayanya. Seperti itu. Oke, makasih Kak Sinyo. Ini ada pertanyaan lagi yang ketiga Kak Sinyo. Sebenarnya banyak pertanyaannya Kak Sinyo. Dari Muhammad Purkon Habibi 7P Bogor. Assalamualaikum Kak Sinyo. Izin bertanya. Ciri apakah yang dominan terlihat ketika seseorang adalah pelaku LGBT? Bagaimana?
Ciri Ya. apa yang dominan? Ciri apakah yang dominan terlihat ketika seseorang adalah pelaku LGBT? Kalau pelaku atau tindakan susah ya. Ciri-cirinya seperti apa? Intinya gini, setiap kita orang tua mestinya hafal dengan pola dari putra-putri kita, anak-anak kita. Jadi ketika kita melihat pola yang unusual, maka di situ biasanya ada yang something wrong. Contohnya, kasihnya bagaimana sih melihat anak-anak kita apakah sudah melakukan coli atau ini gampang. Yang satu, kok laki-laki di usia SD kelas 5, kelas 6 SMP tiba-tiba, kalau laki-laki itu jarang mandi, susah mandi. Kalau mandi juga mandi bebek. Tiba-tiba di kamar mandi 15 menit, 20 menit, itu dia pasti coli atau onani. Jadi ada pola yang kemudian berubah, itu harus diwaspadai. Contohnya mimpi basah itu kan mestinya sekali dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, minimal mimpi basah sekali. Ini kok anak kita laki-laki nggak pernah mimpi basah, ya, padahal sudah balik, sudah mimpi basah, kok nggak pernah mimpi basah, ya dia dibuang secara manual. Jadi ada pola yang tidak semestinya, tidak wajar. Saya kasih contoh misalnya, biasanya kalau dia pegang HP, terus tiba-tiba kita lewat, ya biasa aja dia, kok tiba-tiba hari itu ketika kita lewat dia berusaha menutupi atau kemudian masuk kamar, ada pola yang berubah. Nah itu harus dikejar. Apa yang something wrong-nya itu apa? Termasuk yang perilaku aktivitas sesama jenis. Jadi ketika kita melihat pola sesuatu yang berbeda atau berubah, kejar tuh, waspadai. Termasuk pola, misalnya ya kita membaca chat anak perempuan kita, terus di situ dia mau nggak kamu aku mandiin, nah ini nih, nanti ada satu gitu. Atau misalnya kita melihat ada tetangga kita laki-laki dewasa gitu ya, terus melihat anak kita ya, dia suka sama anak kita, kemudian tuh dia ngasih perhatiannya berlebihan, tiap hari ngasih coklat atau apa, nah itu ada something wrong di situ. Misalnya di boarding misalnya ada musrif itu kan biasanya pegang sekitar 10 anak misalnya. Kok dia misalnya ngasih bubur ayam ke A, ngasih apa ke A, ngasih perhatian berlebihan ke A, yang lain enggak, itu pasti ada something wrong. Paham ya? Jadi lihat pola yang unusual, yang tidak seperti biasanya. Nah, itu harus diselidiki, harus diwaspadai. Seperti itu untuk mudahnya ya. Karena untuk membicarakan hal itu banyak, karena di laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi mudahnya seperti itu. Ya. Mestinya misalnya nih saya suka sama abinya siapa, anaknya Pak atau siapa, misalnya Pak Azri ya, misalnya putranya kelas 7 anaknya ganteng banget Pak, pinter banget. Saya kalau memang akan membantu beliau, saya akan lewat bapak ibunya, betul nggak? Pak, ini Pak Bu, ini untuk Kak Azri ya, supaya jadi anak soleh, ini tolong dibantu, jangan sebutin nama saya. Semestinya seperti itu, betul kan? Tapi kok pengen ketemu tiap hari, terus pengen diajak kemana-mana, pengen saya jadikan anak angkat, itu ada something wrong di situ. Paham ya? Ya, ya. Siap. Siap, jazakallah kasihnya. Selanjutnya ada orang tua santri dari Zahran 8A. Ini pertanyaan mulai sporadis kasihnya. Tapi senang ya kita diskusi kasihnya. Kepada orang tua Zahran 8A, nih sama saya kayaknya dari Tasikmalaya, tapi belum pernah silaturahim nih kayaknya. Silakan. Sebentar, saya masih di mute Pak. Tolong mic-nya dibuka, Pak. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan atas waktunya. Menarik sekali ini diskusinya. Mungkin yang jadi tantangan bagi kita itu untuk melindungi anak-anak kita, generasi penerus kita itu gempuran atau kampanye dari para pegiat LGBT itu kan mereka selalu berlindung di bawah HAM gitu ya, hak asasi manusia. Dan secara regulasi memang mereka itu punya perlindungan gitu.
Kalaupun misalkan di kita tidak terlalu jelas, karena secara internasional itu mereka itu memang banyak sekali cantelan-cantelan untuk seolah-olah mereka itu harus dilindungi gitu. Iya. Jadi memang PR terbesar kita itu justru memang kita harus mempersiapkan argumen yang memang bukan saja logis gitu, bukan saja logis, tapi memang yang bersifat penekan itu, terutama yang berbentuk regulasi, terutama itu berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mempersiapkan itu. Terus yang kedua ini Kak Sinyo, dengan kenyataan yang sudah terjadi itu kan sebenarnya ini kalau kita dibuka secara transparan itu mungkin kan sebenarnya kan alangkah banyak dan mengerikan sekali gitu yang sudah terjadi, yang banyak sekali yang sudah terpapar gitu dengan paham dengan kebiasaan-kebiasaan atau bahkan mungkin dengan perilaku-perilaku LGBT itu sendiri. Nah, yang paling mendesak itu sebenarnya seberapa banyak sih kita misalkan di Indonesia itu sudah tersedia semacam klinik, tempat untuk pengobatan gitu, untuk sekedar misalkan konseling lah gitu, konseling yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sepertinya mulai terpapar tahap awal, bahkan mungkin dalam tahap ketertarikan, bahkan mungkin sudah memang benar-benar terpapar dengan penyakit itu gitu loh. Semestinya kan kita justru lebih diperbanyak itu gitu. Mungkin misalkan di setiap kota itu, kalau memang misalkan ada yang sudah terindikasi seperti itu, nanti kesinilah untuk secara psikologinya segini, secara medisnya itu ke sini, dan itu memang benar-benar disediakan secara komprehensif gitu. Mungkin lagi dari medis secara fisik, medis secara psikologisnya, secara psikisnya juga, sehingga nanti kita tidak kesulitan gitu. Kalau misalnya kita pun mau konsultasi, mau berobat, mau ini, dan itu benar-benar secara privasi pun merasa terjaga gitu. Kadang-kadang kan sekarang mungkin kelemahan kita itu, kekurangan kita itu, kita mungkin sebenarnya sudah mengetahui itu, tapi kadang-kadang kita masih merasa, oh kalau itu misalnya menimpa keluarga kita aib gitu loh. Bahkan kita untuk berkonsultasi pun merasa, waduh nanti malah malu-maluin keluarga, membuka aib keluarga. Padahal sebenarnya kan itu penyakit kalau memang dibiarkan bahkan mungkin bisa terpapar sama yang lainnya lagi di keluarga kita juga gitu. Sebenarnya misalkan sejauh mana sih misalkan pemerintah atau pemerintah daerah atau aktivis-aktivis kita yang memang sangat peduli terhadap keberlangsungan kesehatan generasi kita itu menyediakannya semacam itulah tempat misalkan untuk konseling, untuk pengobatan secara fisik, secara medis dan maupun secara psikologi atau secara psikis terhadap memang anak-anak kita yang memang secara langsung maupun tidak langsung itu terpapar LGBT. Mungkin seperti itu Jajak Mulhayan Kasir Kak Sinyo. Ya, ya tadi Pak sudah saya sampaikan bahwa kelemahan di pemerintah kita itu untuk segi sosial ya, termasuk psikologi itu belum menjadi prioritas. Karena memang satu tidak menarik di masyarakat. Misalnya ini saya jadi calon presiden, kita akan itu kurang menarik apaan sih ini gitu. Beda kalau saya ngasih uang terus ngasih bantuan tunai langsung atau beras gitu kan kelihatan. Kita bangun tol gitu. Nah kalau sosial itu repot karena memang kerusakan sosial pun juga tidak, misalnya kalau kalau kerusakan ini kelaparan dan itu jelas gitu ya. Nah kalau kerusakan sosial seperti ini kan kita nggak tahu sih orang sudah kena HIV apa kan kita nggak tahu gitu. Kerusakannya itu nggak nampak. Sehingga memang itu bukan sesuatu yang seksi untuk diutamakan. Setahu saya seperti itu ya. Jadi memang repot itu. Kemudian kalau secara tempat-tempat atau shelter atau apapun itu sampai saat ini memang itu juga belum menjadi prioritas. Padahal kami sudah menawarkan ke berbagai lembaga. Banyak yang tertarik tapi ya cuma tertarik saja. Banyak yang mengajak kerjasama, ada universitas, ada ini tertarik tapi tidak dijalankan, atau tertarik ya udah tertarik saja karena memang ini tuh kayak tadi Pak semacam apa sih sosial gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak mendatangkan uang atau apa, beda kalau penyakitnya kelihatan gitu ya. Itu memang agak repot gitu untuk sampai saat ini ya kendalanya. Nah yang mengerikan lagi Pak,
saat ini itu sudah sampai ke uang ya. Saya kasih contoh, waktu itu ada anak kelas 10 SMA tanya, Kak Sinyo, bagaimana kalau saya diajak seks sesama jenis? Saya bilang, Bang, kalau abang cuma diajak nge-seks itu ya udah nolak gampang. Tapi masalahnya seperti ini, saya kasih contoh. Saya punya klien, dia PNS di Bandung ya. Badannya gede, berewokan, pokoknya kayak beruang gitulah. Dia menjadi salah satu seleb di kalangan kaum G. Itu dia melakukannya di hotel bintang atau 4 atau 5, kemudian dia dikeluarkan spermanya lewat oral seks oleh pasangannya. Terus kalau mau menjadi pasangan tetapnya akan dikasih uang 1 miliar. Coba. Apa gimana? Dia bingung sendiri mau jawab apa. Atau ketika misalnya saya punya klien di Bandung lagi ambil S2, dia asalnya Jakarta, istri dan anaknya tinggal di Jakarta, dia kuliah di S2 di Bandung. Suatu hari dia kekurangan uang, kodarullahnya. Akhirnya dia buka jasa sleep call. Apa sleep call? Sleep call itu nemenin tidur, bukan nemenin tidur di tempat tidur, enggak, ngobrol-ngobrol di kafe sampai si orang itu ngantuk. Dibayar 500.000. Nah, dia mengambil jasa yang laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan itu dikira selingkuh, ya kan? Dia mengambil pilih yang menerima yang laki-laki. Nah, kebetulannya seperti ini nih. Bang, mau nggak kamu aku nanti oral seks? Saya kasih tambah 200.000. Kalau kamu mau menyudungi aku, tambah 300.000. 1 juta. Bayangkan misalnya dia 8 kali dalam sebulan udah 8 juta gitu. Sesuatu yang mungkin kalau kita dia kerja biasa aja susah. Jadi sekarang masuknya itu sudah bukan sekedar seks, oh iya ngeseks aja bukan, tapi udah masuk ke ekonomi. Kenapa kebanyakan orang-orang yang seperti ini, yang ada yang di salon, kemudian perancang busana, itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang the health. Gitu. Nah akhirnya mengerikan gitu ya. Di HIV itu meningkat 100% sekarang, termasuk yang di elderly. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapaknya udah usia 40 ke atas, karena kecenderungannya perempuan sudah mulai malas untuk melakukan seks. Nah, siapa yang melayani? Yang sesama jenis. Kenapa? Semakin tumbuh dewasa, lama-lama yang laki-laki itu ingin dimanja. Dan perempuan nggak tahu. Misalnya saya kasih contoh ya. Perempuan aslinya kalau melakukan oral seks itu jijik, dia nggak mau. Aslinya seperti itu, dia kayak binatang. Ya apa sih itu kayak binatang? Dia kalau mau melakukan karena dia sayang sama pasangannya. Nah, siapa yang mau melakukan dengan sukarela? Yang sesama jenis. Sehingga dia tahu titik-titik mana yang membuat akan laki-laki bahagia. Itulah kenapa HIV/AIDS di kalangan elderly itu meningkat tajam di 40 ke atas. Kenapa? Yang melayani yang sesama jenis. Jadi sekarang itu bukan masalahnya, bukan cuma sekedar seks, tapi juga ada ekonomi di sana yang main. Saya punya teman dari Padang ya, namanya Dr. Armen. Dia punya klien kan dari laki-laki di Padang itu kan disuruh keluar cari pekerjaan, jangan di Padang gitu. Nah dia keterusannya pas sampai di Jakarta bingung, ngelamar ini ditolak, ngelamar ini ditolak. Akhirnya apa? Jual dubur atau anusnya. Kenapa? Paling mudah itu lewat dubur atau anus, paling mudah dapat uang di Jakarta. Kenapa? Kalau dengan perempuan kita bayar 500.000. Tempat udah kita yang booking, dengan laki-laki 300.000, dengan waria 1 juta. Itu jadi dia membo pura-pura jadi waria, dapat 1 juta per kali main. Jadi akhirnya kena HIV, tapi sudah punya istri dan anak sekarang. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang agak repot, itu seperti lingkaran setan gitu. Enggak, sekarang bukan sekedar seks saja yang bermain, tapi sudah sampai ke ekonomi gitu. Nah itu bayangkan betapa mengerikan anak-anak kita ke depannya. Karena cari pekerjaan pun sekarang susah gitu. Jadi memang itu problem kita Pak. Dan makanya saya tuh ya minta maaf ini cerita sedikit saja. Kan di kita di Peduli Sahabat itu sosial, semua nggak berbayar. Bulan Oktober kemarin mulai berdonasi karena kita sewa tempat. Nah bayangkan siapa sih yang tahan kemudian akhirnya cuma sosial gitu, karena kan butuh untuk keluarganya. Kalau saya kan dari buku ya atau ngisi acara misalnya masih ada sisa uang transport, tapi yang orang lain bagaimana? Nah ini harus sistem. Sampai beberapa teman saya mestinya ini sudah dipegang oleh negara. Ketika saya diundang pemerintah Malaysia, mengiranya Peduli Sahabat itu miliknya negara di bawah Departemen Agama. Ternyata
LSM gitu ya. Itu jadi agak repot Pak. Memang mestinya ini dipegang negara sebagai sesuatu yang nanti akan dikembangkan ke masyarakat lainnya. Tapi bau alam sampai saat ini baru kemarin kita diminta masukan oleh Wanti Press, tapi tindak lanjutnya belum ada. Seperti itu. Mungkin bisa satu penanya terakhir lagi ya, Ayah Langit. Ini over juga, tapi kayaknya memang seru topik. Silakan Oke, Ayah Langit, satu lagi mungkin boleh dipilihkan. mengingat waktu juga nih. Uni, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah untuk orang yang melakukan LGBT bisa disembuhkan? Itu pertanyaan Kak Sinyo. Ya, Ya, kalau yang ditanyakan orientasi seksnya tadi sudah saya jelaskan ya, orientasi seks. Jadi kalau datang ke kita untuk mengubah orientasi seks secara ilmu pengetahuan masih menjadi misteri, secara agama masuknya ke hadis sunnah. Paling kalau kita ya menjalankan agama dengan baik sehingga jin yang ikut umat muslim itu mestinya kurus-kurus. Kenapa kita kalau mau makan baca basmalah, mau ini berdoa sehingga bisikannya lemah. Tapi kalau kita banyak maksiat ya jinnya gemuk, akhirnya bisikannya kuat gitu. Jadi apa tadi pertanyaan saya lupa. apakah bisa disembuhkan? Oh iya, disembuhkan. Bukan Itu LGBT. kalau orientasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apapun orientasi seks kamu, mestinya hidupnya, perilakunya tetap heteroseksual. Nah, itu yang perlu diajarkan. Tadi misalnya, kita punya teman laki-laki, terus dia homoseksual, terus disuruh nikah. Nah, dia kan bingung mau ngapain tuh. Nah, itu harus diajarkan. Banyak yang datang ke kami, perempuan 4 tahun masih perawan, 8 tahun masih perawan. Nah, kenapa nggak minta cerai? Berarti kalau yang bertanya seperti itu nggak paham perempuan. Karena perempuan itu bingung ya. Nanti kalau udah jatuh cinta itu susah. Terus kalau misalnya nanti bapak ibu saya tahu sampai saya cerai bisa jantungan. Jadi pertimbangan perempuan tuh ruwet banget, nggak sesimpel misalnya di laki-laki gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi yang bisa kita modifikasi adalah perilaku. Nah, ketika nanti modifikasinya kita kebiasaan, menjadi kebiasaan, kemudian orientasinya bergeser, itu bonus dari Allah. Di kita ada yang testimoni orientasinya bergeser lah dari homoseksual jadi biseksual, tapi itu tidak dijadikan semacam patokan karena testimoni itu kalau dalam penelitian ilmiah adalah yang paling rendah. Ya, kesaksian itu paling rendah. Nah, ini kan mestinya butuh. Waktu itu saya ketika ketemu Wanti Press, kasihnya ada nggak data ketika dibantu sama Peduli Sahabat, kita butuh datanya. Saya minta uang 2 triliun. Kenapa? Saya akan meminta klien saya untuk melaporkan tiap bulan saya kasih 5 juta. Dan saya dalam butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Sehingga kita tahu perkembangannya. Masalahnya uang dari mana? Seperti itu. Jadi ya testimoni itu bisa dijadikan masukan, tapi untuk dijadikan sebagai metode ilmiah masih termasuk yang tingkatan terendah. Seperti itu. Ya, jazakallah Kak Sinyo, Masya Allah, luar biasa diskusi dan materi kita hari ini. Mohon maaf nih waktunya juga jadi nyebrang ya, tapi memang ini malah ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita bacakan. Insya Allah nanti mungkin kita bisa bersambung dan silaturahim lagi di lain waktu dan kesempatan. Di sini terlihat bahwa kami dari orang tua santri SMP DTBS Eko Putra sangat antusias. Dan banyak juga yang menyampaikan pertanyaan, walaupun masih malu-malu, yang resen cuma satu, sisanya di chat, banyak banget. Dan terima kasih kepada seluruh orang tua santri yang telah menyimak pemaparan materi dari Kak Sinyo pada pagi hari ini. Semoga dan insya Allah akan menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua bagaimana meminimalisir LGBT dan mungkin lebih mewaspadai karena fenomenanya sekarang di masyarakat memang sedang banyak-banyaknya dan insya Allah juga akan menjadi amal kebaikan jariah ilmu pengetahuan dari Kak Sinyo untuk kami semua. Materi yang disampaikan memang sangat inspiratif ya dan karena waktu mohon maaf mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk penanya yang belum sempat dibacakan
mohon maaf sekali lagi, dan bagi nanti seperti tadi disampaikan bahwa dari komite sekolah itu sudah menyiapkan door prize, nanti pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia. Baik, sebelum ditutup, Kasinyo mungkin bisa memberikan closing statement. Ya, putra-putri kita adalah amanah, ya, titipan dari Allah, bukan milik kita. Istri, suami, bahkan jasad kita ini bukan milik kita. Jadi jagalah baik-baik amanah itu, karena suatu waktu akan diambil tanpa permisi dan kita diminta tanggung jawab. Terus kita memiliki apa di dunia ini? Kita nggak memiliki apa-apa kecuali memiliki Allah. Dan sepaham saya, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata dan sikap, minta maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sponsor tuh Pak Yudi yang belum dibacakan, Pak Yudi. Oh, siap. Ya, mungkin sponsor kita pada pagi hari ini itu ada ABFC, Alibaba Fried Chicken, ayam goreng yang pastinya enak dan halal, dan dengan cabang yang sudah tersebar di Bandung dan Cimahi, serta sudah ada 12 atau 14 cabang saya lihat. Dan juga ada Mukena Zaida, Mukena Travel yang praktis dan lengkap untuk muslimah. Mungkin bisa di-search di IG-nya masing-masing jika misalnya berminat. Dan kami dari komite sekolah juga membuka kesempatan kepada orang tua santri sekalian yang memiliki usaha, barangkali berminat jadi sponsor di kegiatan-kegiatan komite. Insya Allah murah meriah, tidak mahal dan tidak bertujuan untuk komersial, hanya memang sedikit sumbangsi mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya disinergikan antara komite SMP DTBS Eko Putra dengan pihak sekolah. Monggo, Ayah Langit mungkin bisa langsung ditutup. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Demikian tadi seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi ini. Kami atas nama panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan kami. Kami berdua sungguh bangga membawakan acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor acara kita, yaitu Alibaba Fried Chicken dan Mukena tadi. Kita tutup acara Sekolah Inspirasi dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah Allahumma wa bihamdi. Baik, kami berdua undur pamit. Saya Ayah Azri dari 9B. Dan saya Ayah Langit dari 9A. Siap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasinyo, terima kasih Ayah Bunda sekalian. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى. Mukena Travel 2 in 1 mini motif, ukurannya mungil banget. Di dalamnya udah lengkap. Mukena setelan atasan, bawahan. Lock 1